Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati, burung jalak, burung apa lagi? Nah, itulah nama burung lah kira-kira gitu. Ini saya lihat jamaah laki-lakinya sepertiga dari perempuan. Apakah itu menandakan bahwa memang jumlah laki-laki ini 3 kali lebih sedikit daripada perempuan? Ya, atau memang laki-laki sekarang sudah banyak yang menjadi tumbal? Ya, saya nggak tahu jadi tumbal apa enggak itu ya. Kalau di pekerjaan, di rumah biasanya laki-laki jadi tumbal untuk masang gas. Ya. Kalau di pekerjaan jadi tumbal proyek. Kalau di Jakarta itu kalau naik KRL mau jadi tumbal juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan pulang dari kajian ini senantiasa kita semakin dekat dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman, adik-adik panitia dari IMM dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga kepada seluruh jamaah ya, kaum muslimin dan muslimat yang nampaknya bukan hanya mahasiswa atau mahasiswi tapi juga ada dari jamaah umum warga Persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak rektorat yang mengizinkan dan memfasilitasi acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan tadi sudah diwakili oleh Kepala Biro ya Kemahasiswaan dan Alumni Pak Evi Miftahuddin. Saya biasanya hadir di UMP ini untuk mengisi pengajian dosen dan karyawan, dan baru kali ini bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa ya. Jadi ini betul-betul mahasiswa dan insya Allah mudah-mudahan kajian ini bisa berlangsung dengan baik dan khidmat, dan kita berharap ya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Bersyukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Adik-adik semua, Bapak Ibu, abang adik yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kita, kajian kita pagi hari ini adalah Light of Faith ya, cahaya iman. Nah, karena kajian ini berdekatan waktunya dengan momentum spesial ya, berdekatan dengan bulan Zulhijjah, berdekatan dengan musim haji, berdekatan dengan Idul Qurban ya, maka insya Allah sedikit banyak akan kami kaitkan kajian tema tentang meraih ridha Allah di setiap langkah ini dengan hikmah-hikmah yang ada di dalam Idul Qurban.
karena memiliki irisan intersection yang cukup besar, ya, antara pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail dengan upaya dan keinginan mereka berdua untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan mendasar, saya sudah buatkan PowerPoint, ya, slide. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku semua, saya akan masuk mulai dari krisis makna yang dihadapi oleh Gen Z. Ya, di sini rata-rata, tentu bukan, saya nggak nanya ke ibu-ibu ya, ibu-ibu Aisyah ya. Saya nanyanya ke Nasiatul Aisyah aja lah, ya, atau anggota IMM ini, ya. Ini rata-rata di sini mahasiswa ini kelahiran tahun berapa? Kalau saya hampir setengah abad. Kalau adik-adik masih di bawah seperempat abad, ya. Termasuk moderator usia berapa? 20. Wah, 20 lagi seperlima abad. Ya, kayak saya sudah hampir setengah abad ini. Usia saya 46. Kelahiran tahun 80, jadi milenial awal. Ya, kalau ini sudah generasi Z, ada mungkin yang generasi Alpha ya nanti ya. Nah, Gen Z ini ya mengalami krisis makna ya. So apa? Ketika teman-teman adik-adik ini lahir, ya, itu alamnya sudah jauh berbeda dengan ketika saya baru lahir. Ya. Anda lahir sudah masuki dunia yang serba cepat. Ada teknologi informasi, ya. Media sosial 24 jam. Sehingga melahirkan budaya instan, ya. Kemudian dari budaya instan itu orang berlomba-lomba untuk apa? Eksis di media sosial, minimal statusnya. Status, ya, status gadgetnya, WhatsApp-nya, atau kemudian Telegramnya, ya, Facebooknya, Instagram. Ya, di sini rata-rata mainnya apa? Facebook atau Instagram di sini? Hah? Main apa? Instagram. Ada yang Facebook? Banyak ya. Facebook ini rata itu penyebarannya, mulai dari emak-emak zaman kolonial, lalu era emak-emak milenial, sampai Gen Z itu masih banyak yang pakai Facebook ya, terutama yang di daerah-daerah ya. Nah, Instagram ini agak ngota dikit, ya, termasuk Purwokerto ini sudah ngota ya, levelnya sudah ya mirip-mirip, walaupun belum sampai seperti Yogyakarta, tapi sudah mirip lah, ya, karena termasuk lifestyle dan biaya hidup di Purwokerto itu salah satu yang ramah ya, bukan ramah lingkungan tapi ramah kantong ya, terutama untuk pensiunan ya. Ada beberapa kota di Indonesia ini yang menjadi tempat pilihan untuk hidup setelah pensiun karena biaya hidupnya cukup murah, seperti di Jogja dan Purwokerto. Dan Purwokerto ke Jogja itu kan relatif agak lebih dekat ya daripada dari Jakarta itu. Nah, ada paradoks ya, di saat realitas digital, ya, anak-anak Gen Z, yang hidup di era yang tanpa batas, ya, dan generasi yang paling terhubung, terkoneksi dalam sejarah manusia ini adalah generasi Anda. Kalau dulu zaman saya, generasi saya itu ya koneksi atau terhubung dengan dunia luar itu sarananya cukup terbatas. Ya, dulu masih pakai telepon rumah. Telepon rumah itu yang ya bukan dipencet gitu. Masih belum dipencet itu. Masih apa? Kering itu diputar dulu. Jadi angka 0 kering. Nah, pencet lagi 6 kering gitu ya. Nah, itu Anda mungkin nggak mengalami itu ya.
Sekarang tinggal pencet, udah mungkin di rumah juga udah nggak ada telepon rumah ya. Nah, jadi saya ini hidup 3-4 era di mana sebelum kalian lahir itu, ya. Nah, jadi terbatas, email aja belum ada. Ya, namanya internet tuh baru ada tahun 90 berapa? 97 baru mulai ada. Ketika saya pertama kuliah masuk di Al-Azhar Mesir, ya, baru ada internet itu tahun kurang lebih 98 99 akhir. Ya, dan itu pun warnet per jamnya cukup mahal. Ya, cukup mahal. Ya. Kalau sekarang sudah di mana-mana ya, pakai internet, terhubung dengan wifi, kita mengetahui informasi dari berbagai dunia itu real time ya. Nah, ada paradoks yang dihadapi oleh generasi anak-anak zaman sekarang ini apa? Terlihat bahagia di layar, buka HP, scroll Instagram, Facebook, ketawa-ketawa sendiri gitu kan, ya kan, betul nggak? Entah lihat iklan, entah lihat shorts, entah lihat video-video pendek, ya, entah ngelihat sududu. Ada generasi sududu di sini? Makoli ada? Masih mending generasinya ngelihat ceramahnya Adi Hidayat atau Abdul Somad itu ya, teman saya, adik kelas saya di Mesir. Ya, itu masih mending lah. Masa sekarang generasi ini kok lihat ceramahnya itu ceramah nggak berkelas itu, ya. Ceramah yang nggak dimengerti, bahkan jin aja nggak ngerti bahasa itu. Ya, itu ceramah sududu. Ya. Pak Evi sambil ketawa ngakak gitu ya. Itu. Senyum-senyum sendiri kelihatan bahagia ya di layar, tapi diam-diam kita ini banyak yang mengalami apa? Lelah di dalam hatinya, burn out. Apalagi orang-orang yang pekerja di Jakarta, ya. Itu stres minta ampun tuh. Makanya Anda kalau sudah lulus di sini, ya, punya nilai bagus, ya, jangan terlalu percaya diri lalu ingin mendaftar kerja di kota-kota besar seperti Jakarta, ya. Itu lebih banyak capeknya, lebih banyak burnout-nya daripada santainya. Ya, keluar pagi dari kosan gitu ya, belum ada matahari, pulang malam, gelap lagi gitu kan. Jadi pergi pulang kondisi gelap. Udah gitu apa? Berdempet-dempetan di KRL, di busway gitu ya. Capek itu setiap hari begitu. Makanya saya lebih memilih jadi apa? Jadi dosen, kan santai gitu ya. Ya, jadi dosen itu kan saya masuk di UHAMKA cuma sekali 2 kali aja seminggu. Ya, tanda tangan santai lah ya. Jadi nggak perlu tiap hari ngantor gitu ya. Gitu. Udah capek gitu ya. Kalau yang perempuan ini termasuk juga pekerja laki-laki juga banyak menghadapi apa? Pelecehan seksual gitu ya. Nah, itu. Pelecehan seksual di kereta, di mana-mana, ya, ada, ya. Nah, belum lagi kalau ada kecelakaan, gitu. Nanti gerbong laki-laki suruh pindah ke belakang, gitu. Ya. Kalau saya jangan laki-laki yang disuruh pindah ke gerbong belakang, disuruh boti-boti aja itu dikumpulin di situ, ya, biar punah itu ya. Yang begitu-begitu harus dipunahkan memang, ya. Kenapa? Ada lelah, ya. Tapi kemudian apa? Manusia ini kan nggak cukup hanya diberi hiburan. Ya, dia punya kuota internet sepanjang hari. Ya, di rumah ada wifi, di kosan ada wifi gratis ya. Ini, dia mengalami kelelahan di dalam hatinya. Ya. Nggak cukup manusia itu dengan hiburan. Manusia ini harus apa? Harus memiliki pegangan hidup. Ya. Nah, disinilah hati kita ini memerlukan apa? Memerlukan cahaya iman. Ya. Manusia tanpa iman, ya, adalah manusia yang bergerak di dalam kegelapan, di lorong yang gelap. Dia meraba-raba dan tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan, walaupun semua terpenuhi.
makannya ada, minumnya ada, ya, hiburan ada, ya. Tapi kalau gelap, apa yang bisa kita nikmati? Ya, gak bisa. Kita tidak bisa menikmati hidup kita kalau hati kita itu gelap, ya, hati kita itu lelah. Maka disinilah manusia ini memerlukan energi keimanan, energi rohani. Dan iman itu bukan sekedar identitas, teman-teman, ya, bukan sekedar oh ini namanya Muhammad, ya udah pasti muslim lah, kira-kira begitu. Oh ini namanya Aisyah, pasti muslimah gitu ya. Oh ini pakai jaket IMM, ya pasti muslim. Bukan hanya identitas. Ya, banyak orang yang menggunakan identitas Islam tapi dia belum merasakan cahaya iman. Makanya Al-Quran mengatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Di surat Al-Hujurat, ya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Oh, belum. Kalian belum beriman. Kalian baru apa? Muslim. Kami baru berserah diri. Kami baru mengikuti Islam ini secara zahirnya. Belum masuk ke dalam batin. Ya. Maka yang membedakan manusia-manusia itu antara dia beriman dan tanpa iman, ya. Di slide keberapa ini? Ketiga, silakan dilihat. Ya. Itu adalah kalau orang tanpa iman itu dia, ya, kosong, kehilangan arah, dan sangat rentan untuk diperbudak oleh dunianya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Sementara iman inilah yang memberikan panduan, ya, bisa menenangkan hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Iman inilah yang membimbing arah hidup kita. Kemudian iman inilah yang memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, ya. Nah, Idul Adha yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama, ya, ini bukan sebuah ritual biasa, ya, bukan hanya ritual senang-senang kita menyembelih sapi, kambing, domba untuk kemudian kita konsumsi bareng-bareng, atau kita berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan lalu kita berikan daging itu, enggak. Ya, secara fisik ibadah kurban ini, ya, memang kelihatannya sekedar menyembelih hewan, ya, membagikan dagingnya, mengalirkan darahnya. Tapi yang kita ambil dari peristiwa ibadah kurban ini adalah bagaimana kita, ya, dapat menginternalisasi dan menjiwai nilai-nilai keikhlasan. Sebab orang tidak mudah untuk bisa berkurban walaupun dia punya harta. Tidak semua orang yang punya harta, kelebihan rezeki, tergerak hatinya untuk berkurban. Ya, hanya orang yang beriman, yang punya keikhlasan, dia yang rela untuk mengeluarkan hartanya yang dicintainya lalu dia sembelih. Ya, ada nilai-nilai pengorbanan seperti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada melawan ego, kemudian ini yang menunjukkan apa? Dari rangkaian ibadah kurban ini Allah mengajarkan satu pelajaran yang luar biasa. Dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 37, teman-teman lihat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging kurban, bukan darahnya hewan kurban. Sebab Allah tidak perlu makan dari daging kurban. Allah tidak akan menghisap darah hewan kurban. Ya, itu. Dalam tradisi
ajaran agama-agama primitif, ya, agama-agama kuno, ya, terutama yang sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran menyimpang, ajaran iblis. Ya, Tuhan itu digambarkan apa? Ya, Tuhan itu digambarkan apa? Ya, haus darah, ya, lapar makanan. Makanya ada tradisi apa? Sesajen, tumbal, gitu ya. Katanya untuk Tuhan, walaupun pakai istilah-istilah yang apa itu namanya, mengelirukan, ya. Pakai istilahnya supaya kelihatan benar, pakai istilah keren, sedekah laut. Ada sedekah laut, ya. Sapi, kerbau, ya, disembelih terus dibuang ke laut, gitu. Hasil bumi dibawa ke tengah laut, dibuang, ya, katanya buat sedekah. Ya, kalau sedekah bukan dengan cara begitu caranya, ya. Sedekah itu ikut tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita menyembelih bukan untuk Allah, itu jatuhnya sembelihan itu, ya, haram. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ente pakai istilah sedekah. Ya. Allah itu nggak perlu disogok. Ya, Allah itu nggak terima persembahan-persembahan dalam bentuk materi, dalam bentuk daging, dalam bentuk sesajen, enggak. Allah itu yut'im wala yut'am. Dia memberi makan kepada semua makhluk dan dia tidak diberi makan. Karena Allah tidak perlu makanan. Ya, yang sampai kepada Allah adalah nilai apa? Ketakwaan. Nah ini, maka cahaya iman itulah yang membimbing kita untuk terus menerus, ya, memperbesar volume dan jangkauan serta gema ketakwaan yang ada di balik ibadah kurban. Ya, teman-teman dirahmati Allah. Next, jadi ujian terbesar kita ketika kita, ya, hidup ini serba instan. Gen Z selalu apa? Pengennya update tren terbaru, selalu ingin update. Ya, harus tampil sempurna. Ya, Gen Z ini harus terlihat sukses, capek. Ya, itu yang begitu-begitu bikin capek hati. Apalagi apa? Suka mengejar validasi. Ya, suka mengejar penilaian orang. Kita pengen eksis, ya, harus dapat validasi. Akhirnya apa? Hidup kita itu habis, ya, untuk pencitraan, ya, bukan untuk mendapatkan dan meraih makna. Ya, orang kalau senangnya pencitraan, senangnya polesan, ya itu hidupnya lelah, ya, karena dia selalu mengharapkan apa? Validasi dari sesama manusia. Maka kita harus belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, agar apa? Kita tidak diperbudak oleh dunia kita, oleh cinta kita kepada dunia. Maka ibadah kurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim ini, teman-teman, itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu bukan tentang memiliki, tetapi hidup yang bermanfaat adalah ketika kita mau dan mampu untuk memberi sebanyak-banyaknya. Ya, jadi orang sukses itu bukan orang yang gemar untuk memiliki banyak hal. Tetapi orang sukses seperti Nabi Ibrahim adalah orang yang gemar memberi sebanyak-banyaknya. Nah, ini seni kesuksesan, ya, mulai dari apa? Mulai dari memberi. Tidak mencari validasi dari sesama manusia, tapi dia mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingin mencari validasi berupa ridha Allah, bukan ridhonya manusia, ya.
Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi power atau kekuatan dari pengorbanan itu, ya, inilah yang kemudian diangkat di dalam Al-Quran menjadi kisah abadi, ya, kisah yang sangat menyentuh dan mengubah mindset kita, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa adanya kesabaran. Jadi kalau teman-teman ingin hidup, ya, mulia, kita harus pandai-pandai sabar menahan syahwat, menahan keinginan. Ya, banyak orang karena tidak sabar, ya, tidak sabar ingin mendapatkan sesuatu yang singkat dalam jangka pendek, instan. Akhirnya apa? Dia gagal. Ya. Tapi kalau orang yang sukses itu, dia akan mulia dengan cara bagaimana? Dengan sabar. Ya. Ada waktunya kita memetik hasil. Kalau kita belajar di kampus, di UMP ini, ya kita harus apa? Jalani dengan sabar. Jangan tergesa-gesa ingin apa? Ingin memetik hasil yang instan, ya, kemudian potong kompas, potong jalan, gak mau berkorban, ya, tidak ada kesabaran, sehingga apa? Ya, studinya berantakan, ingin ini, ingin itu, ya, terus dihantui dengan apa? Dengan validasi dari orang lain, dari dunia sekitar. Nah, sekarang anak-anak zaman sekarang saya perhatikan ada kebiasaan untuk apa? Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, mending kalau membandingkan dirinya dengan teman sebayanya yang masih berjuang. Ya. Ini kadang membandingkan dirinya, ya, comparison life itu dengan apa? Dengan orang yang jauh levelnya berada di atas dia. Ya, akhirnya apa? Dia pengen jadi orang seperti itu, lalu kemudian dia akhirnya cuma malas, ya, tidak mau berupaya, tidak mau berusaha. Jadi pesan dari perjuangan Nabi Ibrahim dan pengorbanan beliau beserta Ismail, ya, mereka siap untuk menunda-nunda kesenangan. Ya. Kalau kebaikan, ya, kalau untuk kesuksesan, ya jangan ditunda-tunda. Ya, makanya kalau sholat tepat waktu, kan itu ajarannya, ya. Kalau kebaikan, kita harus berlomba-lomba, siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat. Nah, itu kebaikan. Tapi kalau kesenangan-kesenangan dunia, ya, kita harus tunda. Harus kita pandai-pandai mengatur waktu, ritme ini apa? Menunda kesenangan, karena kesenangan itu kadang membuat kita apa? Membuat kita lupa diri, ya, inginnya hidupnya senang-senang terus, ya, akhirnya perkuliahannya, ya, gagal, ya, ketika mau menghadapi UTS, UAS, ya, dia belum siap, nggak pernah pelajari mata kuliah, ya, dia pakai sistem SKS. Kebut semalam, ya. Kenapa? Karena hidupnya santai, kemudian ingin senang-senang terus gitu, ya. Orang lain belajar, orang lain giat bikin tugas, orang lain serius bikin presentasi, dia santai, senang-senang, ya. Kerjanya nongkrong di kafe, nonton bioskop, film-film baru atau konser. Ada konser apa didatengin gitu, ya. Mau di Jogja, mau di Jakarta, di Solo gitu, ya. Nah, sementara perkuliahannya terbengkalai, ya. Nah, sebab itu apa? Setiap pencapaian besar itu perlu pengorbanan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, oleh putra beliau Ismail yang menyatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya.
Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Pasti engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah ini kata kuncinya sabar. Orang kalau mau sukses, sabar. Orang kalau mau mulia hidupnya, berhasil, harus sabar. Ya. Ini kata kunci dari Nabi Ismail. Ya. Setelahnya itu ada lagi kisah seorang nabi yang hebat juga, luar biasa, ya, yang dikaruniakan oleh Allah, ya, dari segi fisik, ya, ketampanan dan rupawan, Nabi Yusuf, dan ilmu pengetahuan, kecerdasannya, intelijensianya melebihi rata-rata manusia. Ya, kata kunci kesuksesan dari Nabi Yusuf hampir sama dengan Nabi Ismail. Ya, kalau Nabi Ismail itu di masa kecil, di masa awal ketika dia remaja mendapatkan ujian, ya, oleh ayahnya disuruh Allah untuk menyembelih beliau. Sementara Nabi Yusuf itu apa? Sejak kecil dia berpisah dari orang tuanya. Kenapa? Karena dijulitin sama saudara-saudaranya. Karena dibully terus-menerus oleh saudaranya. Akhirnya saudaranya itu apa? Melemparkan Yusuf ini, menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Kemudian beliau diangkat oleh kafilah menuju Mesir, dibeli, diperjualbelikan sebagai budak, dan kemudian dibeli oleh seorang perdana menteri di Mesir. Puluhan tahun Yusuf kecil itu berpisah dari orang tuanya. Kisahnya lengkap kita baca di dalam Quran surat Yusuf. Ada yang hafal surat Yusuf di sini? Halo? Assalamualaikum. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal nanti saya kasih hadiah. Hah? Surat Yusuf. Ada yang hafal? Satu ayat ada yang hafal? Hah? Coba buka ayat 90. Surat Yusuf ayat 90 dibuka. Apa firman Allah? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini rumus kesuksesan dan keberhasilan dari Nabi Yusuf. Siapa saja yang bertakwa dan sabar dalam ketakwaannya itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik atau ihsan. Ya. Jadi ini rumus baku ini. Ya, adik-adik kalau ingin berhasil, ya, dalam semua ujian, berhasil dalam pelajarannya, berhasil dalam apa? Mengamalkan ilmunya, mengabdikan dirinya di tengah masyarakat, ya, ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara, ya, bisa bekerja memberikan hasil yang terbaik untuk keluarganya, untuk bangsa dan negaranya, ya, itu ikuti rumus kesuksesan dari Nabi Ismail dan Nabi Yusuf. Itu yang disebut dengan delayed gratification. Ya. Jangan kita, ya, hanyut dalam budaya instan. Kita mesti melawan budaya instan itu. Kesenangan-kesenangan sementara itu jangan diturutin hawa nafsunya. Belajar yang serius, jaga integritas, menolak yang haram, disiplin dalam ibadah. Inilah mental generasi yang baik. Ya, inilah mentalitas yang dihasilkan dari apa? Dari ibadah kurban. Insya Allah. Berikutnya kita lompat karena waktu kita tinggal 30 menit.
Masih ada setengah jam ya. Saya bagi dua. Nah, ini sesi yang kedua tadi secara teoritis. Konsepnya seperti apa? Ya, meraih cahaya dalam cahaya Allah dalam setiap langkah kita. Nah, bagaimana prakteknya? Implementasinya? Kita belajar dari sirah Nabi dan para sahabat, orang-orang sukses ya, yang real, yang nyata. Mereka mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah. Mereka yang sudah mencapai maqam ridha, mendapatkan keridhaan Allah. Makanya sahabat Nabi itu diberi apa? Gelar khusus. Ya, surat At-Taubah ayat 100. Silakan dibuka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Ya. Orang-orang yang pertama, mereka yang lebih dahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, siapa? Tabi'in. Mengikuti mereka dengan ihsan, maka mereka itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Ya. Menggapai ridha Allah itu kita harus mengikuti apa? Mencontoh generasi yang diridhoi oleh Allah. Makanya kalau kita menyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah ibnul Jarrah sahabat Nabi radhiyallahu anhum semua. Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, Bilal bin Rabah, Zaid bin Thabit, banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Semua kita menyebut nama mereka dengan apa? Dengan imbuhan akhirnya pujian Allah, yaitu radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cahaya iman, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah dalam setiap langkah kita, nah kita belajar dari sirah mereka. Ya. Pertama tentu dari para nabi. Nabi Ibrahim contohnya di sini. Bagaimana beliau mendahulukan cinta kepada Allah daripada apa? Kepemilikan. Cinta kepada anaknya. Ismail itu buat Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar anak. Dia adalah harapan sekaligus penantian yang panjang. Setelah Allah berikan karunia berupa anak Ismail, ya, Allah kemudian meminta kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ya, bagaimana perasaan bapak seperti itu? Ya, untuk meraih ridha Allah, apakah dia siap untuk mengorbankan anak yang dicintai? Harus siap. Ya. Anak ketika mendapatkan kabar dari ayahnya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Ayah ini dalam mimpi diperintahkan oleh Allah, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau wahai putraku. Bagaimana kalau kita berada di dalam posisi seperti Ismail? Kita pasti akan berontak. Kita pasti tidak akan terima. Ya. Kita pasti akan apa? Protes kepada Allah. Tapi kedua nabi ini, mereka lebih mendahulukan dan lebih memberatkan timbangan ridha Allah daripada
logika mereka, daripada ego mereka, daripada rasa memiliki. Itu contoh satu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah itu punya keridhaan yang sangat luar biasa. Salah satu ujian yang paling berat dihadapi Nabi itu ketika di Mekah beliau berdakwah ke Taif, ya. Ke Taif. Itu kemudian sampai di Taif, ketika Mekah ini sudah tidak ada harapan lagi, ya, semua penguasa, tokoh-tokoh, influencer, orang-orang hebat di Mekah itu menolak dakwah Islam, ya, dan mereka menyiksa budak-budak, ya, pekerja-pekerja mereka, bawahan-bawahan mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Maka Rasulullah merasakan apa? Sempitnya dunia ini. Beliau akhirnya memutuskan apa? Untuk hijrah dari Mekah berdakwah ke Taif. Sampai di Taif, Rasulullah tidak disambut dengan apa? Dengan karpet merah, tidak disambut dengan lambaian tangan, tidak disambut dengan kalungan bunga melati, bunga mawar, tetapi beliau disambut dengan apa? Teriakan, caci maki, dan lemparan batu sampai beliau berdarah-darah. Apakah lalu kemudian Nabi itu balas dendam? Ya, ketika malaikat menawarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada dua malaikat yang diutus oleh Allah menanyakan perihal Muhammad SAW. Mereka mengatakan, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau mau kalau kami angkat dua gunung ini, lalu kami timpakan kepada penduduk Taif? Ya, apa jawaban Nabi? Jangan. Sebab apa? Aku berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dendam. Beliau pasrah. Bahkan setelah keluar dari Taif, beliau bermunajat di kebun kurma. Seorang konglomerat Mekah punya kebun kurma. Beliau istirahat di situ. Kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat populer. Ya, meskipun riwayat hadisnya ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan hasan. Apa redaksi hadisnya munajat Rasulullah SAW? Ya, Allahumma anta rabbi, anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, am ila aduwin mallaktahu amri. Ya, lakal utba hatta tarda, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, lakal utba hatta tarda. Ya Allah, ya, seandainya apa? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya, aku harapan satu-satu aku ini adalah engkau tidak marah dan tidak murka kepada saya. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Saya tidak pedulikan apalagi setelah itu. Yang penting engkau tidak murka dan marah kepada saya. Lakal utbah hatta tarda. Engkau berhak mencela, ya, aku dan sampai engkau puas. Ya, yang penting engkau tetap ridho kepada aku. Jadi yang dicari oleh Nabi SAW adalah sikap ridho Allah. Nah, ini kalau zaman sekarang coba kita diperlakukan oleh teman kita, lingkungan kita seperti Nabi diperlakukan oleh orang Taif. Apa yang terjadi? Kita akan cancel. Ada yang namanya cancel culture, ya, memutuskan hubungan, ya, dengan orang-orang
yang berbeda pandangan dengan kita, bahkan orang itu mengucilkan kita, ya sudah, ya kita cancel aja, nggak ada lagi hubungan dengan mereka. Itu kalau kita, ya. Maka itu kita belajar kepada Nabi SAW. Ya, semakin tinggi iman seseorang, semakin besar kapasitas kasih sayangnya kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Bagaimana kita meraih ridha Allah? Ada lagi contoh dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya, ini ketika perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini kan perang yang di masa sulit, di musim paceklik. Ya, buah-buah hasil pertanian perkebunan belum dipanen. Ya, cuaca sedang panas-panasnya. Nabi perintahkan untuk umat Islam ini keluar berjihad di Tabuk, keluar Madinah, berjalan ratusan kilometer menuju negeri Syam. Ya, maka Rasulullah minta kepada sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk memobilisasi dana, biaya perang. Ya, karena negara tidak punya kas yang cukup untuk membiayai perang. Perang itu perlu logistik. Perang itu perlu persenjataan. Ya. Perang itu bukan hanya soal kesiapan mental, tapi juga perlu persiapan fisik dan materi. Maka datanglah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, orang-orang kaya sahabat Nabi itu datang berbondong-bondong menyerahkan hartanya. Umar bin Khattab bawa separuh hartanya disumbangkan. Abu Bakar Siddiq gak tanggung-tanggung, dia sumbangkan, dia bawa semua hartanya yang ada di rumah, ya, propertinya, surat tanahnya, emasnya, dinar dirhamnya, semua diboyong, dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Padahal lagi masa susah, ya. Maka Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, ya, ini pertanyaannya bahasanya jelas ya, bukan ya apa itu afima Allah itu ya. Ya, ini Nabi tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kalau semua harta kamu ini dibawa, disumbangkan, apa yang sisa buat keluarga yang kamu tinggalkan itu? Abu Bakar menjawab dengan tegas, ya, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ini orang yang luar biasa, ya, sangat percaya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah, ya. Nah, ini pelajaran buat kita, ya. Pesan buat kita hari ini, banyak di antara kita ini takut kehilangan materi dunia, ya. Takut kehilangan materi, takut kehilangan dunia demi kebenaran. Ya. Ada juga yang takut kehilangan followers. Ya, takut kehilangan followers kalau dia memegang prinsip, atau kehilangan jabatan. Kalau dia jujur, dia kehilangan jabatan. Kalau dia memegang prinsip, dia takut kehilangan followers. Ya. Kalau untuk kebenaran, dia takut kehilangan hartanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan contoh tauladan yang abadi untuk kita contoh, yaitu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mengutamakan ridha Allah di atas segala-galanya. Nah, ada juga anak muda, ya, anak muda di zaman itu, ya, anak muda ini namanya Mus'ab bin Umair, pemuda yang paling fashionable di Mekah. Ya, pakaiannya paling parlente.
parfumnya selalu pakai kelas 1. Ya, bukan parfum abal-abal. Ya, bukan parfum apa tuh? EDT. Nah, EDT. Eau de toilet, apalah namanya itu ya. Bukan parfum yang semprot-semprot wangi di awal tapi baru 1 jam udah hilang, udah nggak ada baunya. Ya, ini parfum yang luar biasa. Beliau selalu apa? Pakai parfum yang mahal-mahal, yang kuat seharian, tercium baunya, wanginya. Ya. Tapi setelah dia masuk Islam, fasilitas dari yang dimiliki oleh anak muda bernama Mus'ab bin Umair ini kemudian dicabut oleh orang tuanya. Dia jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Padahal dia anak muda yang paling kece, paling keren, paling ganteng, paling fashionable. Ya. Tapi setelah dia memilih masuk Islam, dia memilih kefakiran. Dia rela meninggalkan semua fasilitas keduniawiannya dan dia tukar dunia yang sementara itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah beliau ini sangat terkenal. Ya. Beliau itu kalau hidup zaman sekarang mungkin ya antitesisnya Gen Z yang suka apa? Flexing, pencitraan digital, ya. Kemudian pakai outfit yang bagus-bagus gitu ya. Ya, outfit sekarang ya, gadget yang terbaru, ya. Itu zaman itu Mus'ab bin Umair itu model pemuda yang begini. Pemuda yang gaul, pemuda yang identik dengan kemewahan, kenyamanan. Tapi ketika hatinya tersentuh oleh Islam, dia masuk Islam, maka kemudian fasilitas dunianya dicabut, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa berkecil hati, dan dia tetap memilih Allah dan Rasulnya sampai dia mati syahid di perang Uhud, ya, dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Mus'ab itu, ya, Nabi mengenangnya seorang pemuda yang saleh, pemuda yang baik, pemuda yang mengorbankan kenikmatan dunianya untuk meraih ridha Allah, sampai ketika dia meninggal dunia di perang Uhud, ya, itu baju yang dia pakai gak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau bajunya ditutup ke atas menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau pakaiannya ditutupi menutupi kakinya, wajahnya kelihatan. Nabi tersenyum puas. Nabi mengatakan, inilah seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali contoh-contoh teladan dari Nabi dan para sahabat. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan contoh apa? Contoh dari seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Teman-teman pernah dengar nggak? Ka'ab bin Malik. Bukan Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik itu pelayannya Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis. Nah, Ka'ab bin Malik ini jarang meriwayatkan hadis kecuali yang terkait dengan peristiwa yang dia alami. Ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah satu dari 3 orang sahabat yang absen, tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan syar'i. Ya. Tanpa alasan syar'i. Pada saat itu juga orang-orang munafik nggak ikut perang Tabuk. Mereka enggan berperang. Bahkan orang munafik mengatakan, waqalu la tanfiru fil har. Wahai umat Islam,
Janganlah kamu berperang dalam kondisi cuaca yang sedang panas-panasnya. Ya, cuacanya cuaca panasnya menggila. Ya. Membakar. Kok di tengah cuaca yang membakar itu kok mau-maunya kalian itu perang mengikuti perintahnya Muhammad. Ya. La tanfiru fil har. Itu ada ucapan mereka itu dikutip dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Ya. Orang munafik ya, mereka supaya selamat dari hukuman Allah dan Rasulnya, mereka tidak segan-segan untuk berbohong. Yahlifuna billahi. Sampai mereka bersumpah. Ya. Mereka bersumpah atas nama Allah dan Rasul. Mereka punya alasan begini, ya, agar aman. Mereka menghalalkan dusta, menghalalkan berbohong. Itu orang munafik. Tapi lihat, Ka'ab bin Malik memilih untuk jujur. Dia nggak punya alasan syar'i, ya, misalnya sakit atau ada uzur, jagain orang tua, ya, yang harus dilayani, nggak bisa dia berjihad di jalan Allah, atau dia punya tanggungan keluarga yang mesti dia penuhi, ya, dia nggak berbohong, dia nggak punya alasan dan dia nggak mau berbohong. Dia lebih memilih jujur, menyampaikan apa adanya kepada Rasulullah, meskipun resikonya beliau itu Ka'ab bin Malik dikucilkan total selama 50 hari. Ka'ab bin Malik menghukum dirinya dengan apa? Dengan cara mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Ya. Padahal orang munafik udah bohong. Mereka aman-aman aja, ya. Tapi Ka'ab bin Malik dia tidak mau menjadi seperti orang munafik. Dia tidak mau berdusta dan berbohong kepada Nabi. Dia lebih memilih untuk jujur apa adanya meskipun dia dihukum, dikucilkan selama 50 hari. Tapi hasilnya apa? Hasilnya itu lalu kemudian Allah turunkan ayat yang menerima taubatnya Ka'ab bin Malik sehingga beliau dibersihkan dari tuduhan sebagai bagian dari orang munafik. Laqad taballahu 'alan nabiyyi walladzina, itu ada ayatnya dalam surat At-Taubah. Laqad taballahu 'alal ladzina khulifu, ya. Ya. 3 orang yang bertobat itu, ya, yang mereka tidak ikut atau absen dari perang Tabuk, mereka kemudian mendapatkan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ya, kita mencontoh tauladan-tauladan yang mulia dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Muhammad, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Mus'ab, dari Ka'ab bin Malik, di mana mereka mendahulukan ridha Allah, ya. Apa yang mereka lakukan itu meraih ridha Allah, ya. Itu contohnya bukan dengan sholat loh, ya. Bukan dengan sholat, bukan dengan puasa, bukan dengan zakat, bukan dengan haji. Jadi meraih ridha Allah itu, ya, itu dengan berbagai cara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan sedekah, dengan jujur, itu meraih ridha Allah. Dengan rela berkorban, itu ingin meraih ridha Allah, ya. Kemudian dengan apa lagi? Memaafkan orang lain, tidak dendam. Seperti Nabi tidak pernah dendam kepada penduduk Taif, dan Nabi menolak permintaan malaikat untuk menghancurkan penduduk Taif, ya. Itu cara meraih ridha Allah. Dengan apa? Hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih sayang, ya, hati yang dipenuhi dengan ketulusan untuk berkorban. Itu salah satu cara
bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridha Allah bukan hanya didapatkan dengan ibadah mahdhah, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, tapi juga dengan ibadah-ibadah yang bersifat hati, ibadah sosial, ibadah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu terakhir sebagai kesimpulannya, mari kita hadirkan cahaya Allah itu dalam langkah-langkah kecil kita. Ya, ridha Allah itu harus hadir dalam keputusan-keputusan kecil kita setiap hari. Ya, kita harus memilih apa? Jujur meskipun kita rugi. Satu, ini contoh, ini prakteknya. Ya, lebih baik rugi ya daripada kita berbohong. Ya, maka kita harus memilih jujur meskipun kita mengalami kerugian. Ya. Nah ini mahasiswa kalau ujian harus jujur, ya, jujur, nggak nyontek ke temennya atau nggak nyontek dari buku kalau memang perintahnya close book. Nah kalau saya dosen baik, ujian tuh saya selalu kasih open book. Kurang baik apa saya ini? Boleh nyontek tapi sendiri, jangan minta ke teman gitu. Lihat catatannya sendiri gitu ya, boleh. Ya. Jujur. Ya, jangan karena ingin mendapatkan nilai bagus A, ya, disuruh perintahnya close book, akhirnya dia nyontek dari temen, nyontek bawa catatan sendiri. Nah itu nggak jujur. Ya. Anda mendapatkan nilai yang pas, ya, tapi jujur itu lebih baik daripada Anda dapat nilai bagus tapi tidak jujur. Yang kedua, bagaimana meraih ridha Allah? Yaitu ketika kita menahan amarah, emosi ketika kita diprovokasi. Ini ridha Allah itu. Allah akan ridha kepada orang yang suka menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. 3, membantu orang lain meskipun tanpa disorot kamera. Ya, jangan ngebantu orang sudah ada sutradaranya, kamera on, wah, baru datang dia bawa bantuan, ya, bawa 5 kilo beras, ya, bawa 2 kilo gula, bawa 5 liter minyak goreng. Nah, setelah itu apa? Kamera on, terus foto-foto. Ya, foto-foto udah selesai. Mending kalau tetap dikasih, ini bantuannya diambil lagi. Nah, cuma buat pencitraan saja. Nah, nauzubillah min dzalik, ya. Jadi bantu orang lain meskipun tanpa disorot kamera. Cukup Allah sebagai saksi, cukuplah malaikat raqib yang mencatat amal soleh kebaikan kita, insya Allah. Oh Pak Ustadz, zaman sekarang kebaikan itu harus diviralkan. Wow. Kebaikan itu harus didokumentasikan. Ya nggak apa-apa sih, didokumentasikan boleh, tapi jangan niat ente bergeser. Jangan kita niatnya apa? Ingin mendapatkan pujian, penilaian, validasi dari orang, ya. Lalu kita melupakan hal yang substansi, gitu. Boleh aja didokumentasi. Ya, ini penyaluran sedekah fakir miskin, anak yatim dari keluarga besar, dosen, karyawan dan mahasiswa UMP. Boleh nggak didokumentasi? Boleh. Boleh nggak disiarkan di koran atau TV lokal misalnya? Boleh, tapi jangan itu yang menjadi tujuan utama, ya. Tujuan utama kita adalah mencari ridha Allah. Tetap istiqomah meskipun sendirian, ya.
Sholat berjamaah, sedikit yang hadir, gak apa-apa. Kita tetap istiqomah walaupun gak banyak orang yang datang. Kajian tetap hadir walaupun yang datang sedikit. Ya, jangan kajian ilmu itu ya bersyarat kalau ustadznya terkenal baru mau datang. Ya. Kalau ustadznya udah viral baru mau datang. Ya, tapi kalau dengan ngaji dengan guru kampung, guru ngaji di kampung, kita nggak mau datang. Nah itu nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh, pantang. Jadi warga Muhammadiyah, pantang jadi mahasiswa Muhammadiyah. Ya, kita milih-milih guru, milih-milih ustadz, maunya yang viral aja, maunya ustadz yang ganteng aja. Ya, jangan sok kegantengan, ya. Jangan sok cakep kamu, datang ustadznya yang ganteng-ganteng aja. Emang dilirik sama ustadznya? Enggak, ya kan? Ya. Memilih yang halal meskipun jalannya sulit. Ya, kita harus pilih yang halal. Nanti tantangannya di dunia pekerjaan. Oh banyak tawaran-tawaran kerja yang ahli IT, yang ahli macam-macam itu nanti apa? Ya, ternyata perusahaannya menawarkan jasa judol. Judi online, menawarkan jasa riba, nah itu nggak boleh. Ya. Kita cari yang halal-halal aja. Insya Allah. Tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Nah itu kita harus tanamkan apa? Kelembutan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, dunia boleh keras, orang lain boleh keras memusuhi kita, tapi kita harus tetap bersikap lembut, hati kita lembut kepada orang-orang beriman, ruhama'u bainahum. Itu ciri orang Islam dan orang mukmin. Asyidda 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Harus lembut. Ya, bahkan kepada orang kafir sekalipun, selama dia bukan kafir harbi, dia tidak memerangi umat Islam. Kalau memerangi lain cerita. Kalau orang kafir memerangi kita, ya kita harus hadapi dengan tegas. Ya, kita harus hadapi dengan respon yang setimpal. Tapi bukan berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau dengan orang kafir yang mau berbaik hati, bertetangga dengan baik, menghormati, saling menghormati dengan kita, itu kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk ya saling menyayangi, ya memberikan perlindungan kepada mereka, karena Islam dan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, tidak mengganggu kenyamanan ibadah umat agama lain, tidak melarang dan menghalangi umat agama lain beribadah dan merayakan hari keagamaannya, tetapi juga kita tidak boleh latah untuk ikut-ikutan dalam perayaan ibadah mereka, tidak ikut-ikutan dalam proses ritual kekufuran dan kemusyrikan mereka. Toleransi dibenarkan dalam sikap, bukan dalam akidah, yaitu dengan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sampai sini jelas? Itulah cara kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah validasi dari Allah, bukan validasi dari manusia. Kenapa? Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu jauh lebih besar. Wadzalika huwal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata. Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.